Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di hari baru ini. Kembali bersama dalam renungan pagi di hari Sabtu 23 Mei 2026. Siapkan hati kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari ini. Kembali kami akan bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu, bersekutu di dalam doa kami. Berkatilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 21. Jemaat Tuhan, saya membaca di ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Amin. Menempatkan Allah di tempat yang utama. Menempatkan Allah di tempat yang utama, itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan temanya 10 firman. 10 firman. Jemaat Tuhan, setiap kali kita mendengar kata hukum atau peraturan, sesungguhnya apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Seringkali kita merasa terkekang ya. Hukum erat hubungannya dengan merasa terkekang. Kita membayangkan saja rambu-rambu lalu lintas, polisi, denda, atau batasan-batasan yang membuat hidup kita tidak bebas. Contoh sederhana, saya pernah bertanya kepada seseorang ketika mereka hendak menaiki sepeda motor. Saya bertanya, "Ibu, kenapa tidak pakai helm?" Lalu jawabnya kepada saya, "Kalau lintas di daerah jalan ini, Ina, tidak ada polisi." Seringkali helm dipakai untuk menjaga polisi, bukan menjaga keselamatan kita. Jika seperti ini konsep berpikir kita, maka hukum atau peraturan itu akan menjadi sebuah tekanan atau membuat kita terkekang. Nah, hari ini kita membuka sebuah perintah di pasal 20 ini, sebuah bagian yang sangat monumental dalam sejarah iman kita, yaitu 10 firman atau biasa disebut dengan dasatita. Namun sebelum kita melihat larangan atau perintahnya, mari kita sadari satu hal. Allah tidak memberikan hukum ini untuk merampas kebebasan bangsa Israel pada waktu itu. Sebaliknya, hukum ini diberikan justru karena mereka baru saja dibebaskan. Dalam pasal 20, Keluaran 21-3 ini dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan 3 kebenaran yang penting dari teks yang singkat namun sangat padat ini. Yang pertama, pondasi hukum adalah kasih karunia. Jadi pondasi yang menjadi pondasi hukum adalah kasih karunia. Sebab sebelum Tuhan berkata jangan ada padamu di ayat 3, dia terlebih dahulu mengingatkan mereka tentang siapa dirinya di ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini adalah sebuah hal yang sangat krusial. Tuhan tidak berkata taatilah 10 peraturan ini, maka aku akan menyelamatkanmu dari Mesir. Tidak sama sekali. Tuhan menyelamatkan mereka lebih dahulu, baru kemudian dia memberikan hukumnya. Jemaat terkasih, Tuhan di sini menggunakan sebuah pernyataan tentang Allah yang setia pada perjanjian. Dia bukan sekedar pencari kesalahan, dia adalah Allah kita. Allah yang memiliki hubungan pribadi dengan manusia, dengan kita. Keselamatan kita dalam Yesus Kristus tidak didasarkan pada seberapa baik kita melakukan hukum agama. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka anugerah itulah yang membuat kita, menuntun kita taat melakukan hukum agama. Yang kedua, mengenali Mesir dan perbudakan kita di masa kini. Jemaat, coba perhatikan, Tuhan mengingatkan Israel bahwa mereka dulunya adalah budak di Mesir.
Ketika bangsa Israel menghadapi masalah di padang gurun, mereka seringkali mengeluh, berkata lebih baik kami kembali ke Mesir. Mereka lupa betapa kejamnya cambuk mandor Mesir pada saat itu. Mereka hanya ingat bagaimana mereka makan kenyang katanya dengan terlalu metafora. Sesungguhnya mereka menderita di sana. Jadi manusia punya kecenderungan aneh, mudah melupakan kebaikan Tuhan dan rindu kembali ke dosa masa lalu. Semoga kita bebas dari itu. Yang ketiga, ada perintah jangan ada Allah lain. Inilah hukum yang pertama yang paling utama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini mungkin kita tidak lagi menyembah patung berhala dari kayu atau dari batu seperti bangsa-bangsa kuno, namun berhala modern jauh lebih halus tapi berbahaya. Apa itu? Berhala adalah apa saja yang mengambil alih posisi Tuhan dalam hati kita. Sesuatu yang jika kita kehilangannya, kita merasa hidup kita hancur. Halo, apa sekarang yang menjadi berhala pada diri kita? Pada dirimu, apa berhalamu? Apakah smartphone-mu menjadi berhala bagimu? Jadi jemaat Tuhan, berhala modern bisa juga seperti karir bisa menjadi berhala, uang, atau penerimaan orang lain, atau hobi, bahkan keluarga, atau anak-anak kita sendiri. Jadi berhala modern itu, berhala itu, jadi jemaat Tuhan adalah ketika apa saja yang mengambil alih posisi Tuhan di hati kita. Sesuatu yang jika kita kehilangannya, kita merasa hidup kita serasa hancur. Marilah lewat firman Tuhan ini saya mengajak kita belajar dua hal untuk kita lakukan. Tetap mengingat kebaikan Tuhan. Setiap kali kita tergoda untuk tidak taat, yang pertama, ingatlah kembali kebaikan Tuhan. Dari Mesir mana Tuhan telah menyelamatkan kita. Ingatlah salib Golgota di mana Yesus membebaskan kita dari kutuk dosa. Dari Mesir mana? Mesir yang mana yang pernah kita alami dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, ingatlah kebaikan Tuhan. Yang kedua, mari tetap menjaga hati kita. Periksalah hidup kita, apa yang paling banyak menyita pikiran kita, apa yang paling membuat kita khawatir. Jika itu bukan Tuhan, mari bawa itu kembali ke bawah kakinya. Tempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Allah yang telah memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mohon ampun atas berhala-berhala yang terselubung di dalam hati kami. Tuhan mengenal setiap pribadi kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kami. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Supaya apa yang kami pikirkan, kerjakan berkenan bagimu, Engkau memberkatinya. Kami menaikkan syukur pada pagi hari ini bersama-sama. Ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami naikkan syukur untuk ulang tahun Amang Liber Sirait. Hari ini usianya 70 tahun. Inang Maria Sitanggang. Hari ini usianya 52 tahun. Kami bersyukur bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, bertambahlah kebahagiaan, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Berkatilah kehidupan pribadi mereka dan seluruh keluarganya. Hamba terus membawa kepadamu jemaat yang mengalami kelemahan tubuh seluruhnya siapapun mereka. Berkatilah kehidupan mereka. Setiap usaha yang mereka lakukan, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengangkat dan menyembuhkan penyakit dalam tubuh mereka. Bapa terkasih, berkati pelayanan kami di GEMI Kanaan Medan Selatan. Seluruh kegiatan kategorial, apapun yang dilakukan oleh gerejamu, mulai dari ibadah saat teduh pagi, kegiatan-kegiatan kategorial lainnya, ibadah minggu, seluruhnya membuat kami menjadi wadah bagi kami, bertumbuh bersama dalam kebenaran firman-Mu. Kami para pelayan, para pendeta, majelis speaker, guru-guru sekolah minggu, tim ibadah sesi 1, ketua sektor, petugas proyektor, seluruhnya yang ambil bagian. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan, biarlah itu benar buah dari iman kami, bukti kami mengasihi Tuhan.
Berkatilah kehidupan kami para pelayan-Mu ya Tuhan, supaya kami punya telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin.